Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aja Dian. Pada video kali ini saya nggak akan membuat video creepypasta lagi. Tapi karena tanggal 27 Mei tahun 2026 atau mungkin tanggalnya akan berbeda di tahun depan, karena di tanggal 27 Mei 2026 adalah Lebaran Haji atau Hari Raya Idul Adha. Tapi apakah kalian tahu di hari Idul Adha atau Lebaran Haji ternyata ada larangan yang harus dilakukan, diperhatikan agar tidak melanggar larangan saat Lebaran Haji. Oke, sebelum lanjut, pastikan kalau like video ini jika kalian suka dan subscribe di channel YouTube saya Azam Dianwar Official dan follow aku TikTok saya namanya Azam Dianwar Ganteng 91. Awas kalau nggak follow saya sorry bercanda. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Larangan saat Lebaran Haji atau Idul Adha tahun 2026 berikut adalah beberapa larangan dan anjuran yang penting yang perlu diperhatikan saat menjelang dan melaksanakan ibadah Lebaran Haji atau Hari Raya Idul Adha tahun 2026, khususnya bagi mereka yang berniat berkurban. Kalau nggak berkurban gimana? Ya bebas aja sih. Oke, yang pertama, larangan memotong kuku dan rambut atau cukur rambut. Nah loh, bagi yang berkurban, kalau nggak berkurban ya boleh-boleh aja sih. Bagi umat Islam yang berniat untuk berkurban, terdapat larangan atau lebih tepatnya anjuran kuat sunnah muqaddah ya. Menurut sebagian ulama, untuk gak memotong kuku, rambut atau bulu badan sejak masuknya tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Waktu dimulai sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Zulqa'dah atau tepatnya malam 1 Zulhijjah. Waktu berakhir setelah proses penyembelihan hewan kurban selesai. Berarti kalau bagi kalian yang berkurban tapi pengen cukur rambut atau motong kuku, itu harus nunggu proses hewan kurbannya udah disembelih. Kalau belum disembelih ya tetap aja nggak boleh. Dasar hukum. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah dia menahan diri atau dari memotong rambut dan kukunya. Catatan, larangan ini hanya berlaku bagi orang yang berkorban. Kalau ada anggota keluarga kalian yang tidak berkorban atau tidak menjadi tanggung jawab nafkah utama berkorban dalam konteks tertentu, maka diperbolehkan memotong kuku dan rambut. Hukumnya juga berbeda-beda menurut mazhab. Ada yang menghukumi makruh, haram, atau sekedar anjuran. Waduh, kenapa bisa haram ya?
gak boleh motong kuku sama rambut satu Zulhijjah. Tapi itu cuma bagi yang berkorban aja ya, anggota keluarga kalian. Yang kedua, larangan makan sebelum sholat Id. Lah, bentar. Sepertinya kalau hari raya Idul Fitri sebelum sholat Id pasti makan dulu biar ada energinya. Tapi disunahkan untuk tidak makan apapun sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, pasti agak berbeda ya. Kenapa nggak boleh makan sebelum sholat Idul Adha? Adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ulas utama adalah untuk meneladani perbuatan Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya yang berkata, Rasulullah biasa tidak keluar pada hari Idul Fitri hingga beliau makan. Beliau tidak makan di hari Idul Adha hingga beliau kembali dari sholat. Lalu beliau makan dari hewan kurbannya. Hadis ini menunjukkan perbedaan praktik antara dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Satu perbedaan yang paling menonjol adalah di hari Lebaran Idul Fitri setelah bulan puasa Ramadan itu disunahkan makan dulu sebelum sholat Id. Ya itu mah udah biasa aja. Tapi di hari raya Idul Adha atau Lebaran Haji gak boleh makan dulu hingga selesai sholat. Jadi kita nunggu sholat Idnya selesai baru makan. Itu di Idul Adha ya. Atau nunggu daging kurbannya dulu. Tapi lebih lama sih. Tapi ya bersabar aja lah. 3. Larangan dalam proses penyembelihan kurban. Contohnya adalah menyiksa hewan. Hewan kurban harus diperlakukan dengan baik. Gak boleh disisa, dipukul atau ditakuti sebelum disembelih. Waduh, kalau ditakuti maksa tuh hewan kurbannya, ntar malah ngamuk kayak gini. Terus mengasah pisau di depan hewan kurban. Tidak boleh mengasah pisau atau menyembelih hewan lain di depan hewan yang akan dikorbankan karena dapat menyakitinya, mematahkan leher sebelum mati. Hewan kurban harus benar-benar mati akibat sembelihan. Terputusnya urat nadi tenggorokan dan kerongkongan sebelum kepalanya dipenggal atau kulit dikuliti. Waduh, ternyata ada larangan yang ngeri juga nih di hari raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Oke, lanjut. 4. Larangan menjual bagian tubuh hewan kurban. Bagi yang berkorban dilarang menjual bagian apapun dari hewan kurban, maupun daging, kulit, kepala, dan lain-lain, termasuk organ dalam seperti usus, atau memberikannya kepada upah kepada jagal. Jagal harus diberi imbalan terpisah dari harta pribadi, bukan dari hewan kurban. Namun kulit boleh disedekahkan atau dimanfaatkan sendiri. 5. Ini yang terakhir ya kayaknya. Larangan berlebih-lebihan dan pamer ria. Idul Adha adalah momen berbagi dan ketakwaan. Dilarang melakukan pemborosan, pamer kekayaan, atau niat ria.
dalam berkorban. Niat harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga dari video ini ada manfaatnya bagi kalian yang berkorban saat hari raya Idul Adha. Kalau tidak berkorban bagaimana? Ya silakan. Tapi tetap jaga etika saat lebaran haji ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan mungkin segitu aja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.